Swastiastu. Selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama Hindu kelas 7 materi kitab suci Weda. Sebelum kita mengawali pembelajaran kitab suci Weda, mari kita mengucapkan mantra sebelum belajar. Om Purwojoto Brahmano Brahmacari Dharmam Wasanos Tapasodati Astut Tasmajatam Brahmanam Brahmajistum Devascha Sarve Amriyatina Sokom. Atharva Veda Kanda 11 Adhyaya 5 Mantra 5. Ya Tuhan, kini murid-Mu hadir di hadapan-Mu. Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai yang pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kitab suci Weda lebih jauh, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Inilah yang akan kita pelajari dalam materi tentang kitab suci Weda, ya, mulai dari pengertiannya, sifat dan fungsinya, bagian-bagiannya, para maharsi yang menerima wahyu Weda, kodifikasi Weda, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Nanti dalam materi ini akan saya gabungkan antara pembagian Weda dengan kodifikasi Weda yang langsung bisa dilihat dalam bentuk gambar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat video berikut ini. Wahyu suci Weda yang dikenal sebagai mantra telah diterima oleh para maharsi sejak zaman Kertayuga. Ribuan tahun yang silam, pengetahuan para dan apara widya telah ditradisikan secara oral atau secara lisan oleh para maharsi. Para acarya mengajarkan Weda kepada para sisyanya. Para guru menyampaikan sabda-sabda suci Weda kepada para muridnya melalui tradisi perguruan Weda yang disebut parampara. Hingga akhirnya para resi, para cendekiawan menemukan tradisi tulis yang kemudian mengawali sejarah baru dalam penulisan Weda. Weda ditulis
melalui media-media yang ada pada saat itu, seperti kulit kayu, batu, daun, dan sebagainya. Kitab suci Weda yang berupa Caturweda Samhita yang telah dikodifikasikan oleh Maharsi Vyasa, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaweda, dan Atharvaveda, kemudian ditulis oleh para maharsi melalui sebuah tulisan dalam bentuk frontal atau mungkin papan-papan dari kulit kayu yang kemudian ditradisikan dari masa ke masa hingga akhirnya kini kita bisa menerima semua hasil karya maharsi itu dalam bentuk buku-buku yang berupa kitab suci Weda. Ya, itu gambaran dari masa diturunkannya kitab suci Weda dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada para maharsi. Oke, anak-anak, jadi Weda memang diturunkan tidak secara langsung dalam sebuah buku, tetapi melalui tahapan-tahapan yang amat panjang. Oke, sekarang kita masuk pada materi tentang pengertian Weda. Kata Weda berasal dari akar kata kerja wid, ya, yang artinya adalah tahu. Jadi wid artinya mengetahui. Kemudian kata wid ini menjadi sebuah kata benda, Weda. Weda yang artinya adalah pengetahuan atau pengetahuan yang suci. Karena pengetahuan suci ini berasal dari Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, Weda yang diturunkan di India ini mengalami perkembangan, ya, perkembangan dari lembah Sungai Sindu, kemudian dibawa ke Indonesia, ke tanah Nusantara. Nah, bisa kita lihat melalui tayangan berikut ini. Jadi Weda diturunkan di tanah Bharatawarsha, kemudian dibawa ke Nusantara melalui suatu proses yang disebut sebagai mangjawaken biasa mata. Jadi membahasa jawakan ajaran-ajaran begawan biasa. Di sanalah Weda berakulturasi dengan budaya asli di Indonesia atau di Nusantara yang kemudian menjadi budaya Hindu Indonesia. Dan kini kita kenal sebagai local wisdom atau kearifan lokal. Nah, meski ini tidak dalam bentuk Weda Sruti, tetapi local wisdom ini pada dasarnya adalah mutiara-mutiara yang berasal dari kitab suci Weda. Karena sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwa proses mangjawaken biasa mata, membahasa jawakan ajaran-ajaran begawan biasa, ini telah dilakukan sejak zaman kerajaan Hindu. Nah, kita ketahui bersama bahwa memang umat Hindu dalam belajar Weda itu tidak serta-merta langsung pada Sruti ataupun Smrti. Sebagaimana disebutkan, ya,
di dalam kitab-kitab suci Weda. Nah, penyebar ajaran Weda ini sebagaimana disebutkan di dalam Yajurveda, ya, ini bisa seluruh kalangan, mulai dari Brahmana, Ksatria, ya, Waisya, ya, ataupun Sudra. Di sana disebutkan yatemam wacam kalyanim awadani janebya Brahma Rajanyavyam Sudraya Caryaya Caswaya Caranaya Ca. Sampaikanlah, ya, hendaknya disampaikan Weda sabda suci ini kepada seluruh umat manusia, cendekiawan, rohaniwan, ya, pemimpin, pemerintah, masyarakat, ya, para pedagang, petani, nelayan, waisya, ya, dan serta kalangan buruh, kepada orang-orangku dan bahkan caranayaca, kepada orang lain sekalipun. Ini adalah pesan Weda. Nah, sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa Weda tidak harus diajarkan langsung dalam bentuk sruti, tetapi melalui cerita-cerita kepahlawanan yang mengandung nilai-nilai ajaran Weda. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Mahabharata, ya, Parwa yang ke-1, Adhyaya yang ke-204, sloka yang 1. Ya, di sana disebutkan, ya, Itihasa Puranabhyam, ya, Wedam Samupabrim Hayat, ya, Bibet Tial Pasrutat Wedo Mamayam Pratarisyati. Ya, ini adalah salah satu sloka yang bersumber dari Mahabharata. Nah, kemudian di Jawa ini kemudian dibahasa Jawakan dalam bentuk bahasa Jawa kuno dengan menggunakan bahasa Jawa kuno dan ditulis dalam kitab Sarasamusaya 39 yang bunyinya, dan Sang Yang Weda paripurna kena sira, maka sadana Sang Yang Itihasa, Sang Yang Purana. Apana takut Sang Yang Weda ringa kedi ajinia ling nira kamung yang hayuatiki umara ri kami ling nira mangkana rakua atakut. Hendaknya Weda dijelaskan melalui Itihasa dan Purana. Weda akan merasa takut kepada orang yang picik pengetahuannya jika mereka membacanya. Weda berpikir bahwa orang itu akan memukulnya, katanya. Artinya ini jelas bahwa memang dalam konsep Weda itu tidak harus diajarkan langsung dalam bentuk sruti, tetapi bisa melalui Itihasa dan Purana. Di Jawa tentu Weda diajarkan melalui cerita-cerita pewayangan oleh Sang Dalang. Makanya Sang Dalang disebut sebagai Sang Wedo Mulang, orang-orang yang mengajarkan Weda. Oke, anak-anak lanjut pada sifat-sifat Weda. Apakah itu sifat-sifat Weda? Ya, jadi dalam buku sastra dan susastra Weda disebutkan bahwa ada beberapa macam sifat Weda. Ya, jadi ada beberapa macam sifat Weda. Yang pertama, sifat Weda yang pertama adalah anadi. Ya, anadi. A tidak, adi berawal. Jadi Weda itu sifatnya tidak berawal, ya. Meskipun Weda ditulis baru beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi
Weda sudah ada sejak dunia ini diciptakan. Kenapa? Karena Weda bukanlah sesuatu yang bukan hanya berupa tulisan, tetapi dia adalah sabda Brahman. Dan di mana Brahman itu sudah ada, maka Weda di sana sudah ada. Kemudian yang kedua adalah Ananta. Ya, Ananta, A tidak, anta berakhir. Artinya apa? Ananta tidak berakhir. Kita tidak bisa mengetahui kapan Weda ini akan berakhir. Ya. Mungkin walaupun kehidupan ini sudah berakhir, ya, dunia sudah mengalami mahapralaya, Weda di sana tetap ada sepanjang Brahman masih tetap ada. Yang ketiga adalah apauruseam. A tidak, paurusea atau dari kata purusa artinya manusia. Jadi Weda tidak berasal dari manusia. Ini jelas bahwa Weda adalah sabda Brahman. Makanya kelirulah mereka yang mengatakan bahwa Weda itu atau agama Weda adalah agama bumi. Artinya agama yang bukan diturunkan dari langit. Ya. Jadi makanya kalau tidak memahami tentang Weda, jangan sekali-sekali bicara tentang Weda. Yang keempat adalah Sanatana. Sanatana artinya apa? Abadi. Kebenaran, nilai-nilai yang terkandung dalam Weda itu sifatnya abadi. Ya, jadi mulai dari zaman dahulu sampai sekarang itu ya masih tetap sama seperti itu. Kebenarannya tetap seperti itu. Ya. Yang kelima, ya, Nutana. Nah, ini yang membedakan Weda dengan kitab suci lain, bahwa Weda meskipun bersifat abadi, ya, tetapi dia mampu beradaptasi dengan zaman, kapanpun dan dimanapun, ya, everywhere, ya. Jadi dimanapun dia berada, Weda akan bisa beradaptasi. Ketika Weda berada di tanah Eropa, maka dia akan bisa beradaptasi dengan budaya Eropa. Ketika Weda berada di Indonesia, maka Weda akan bisa beradaptasi dengan budaya Indonesia. Inilah keagungan Weda, 5 setidaknya sifat yang menjadi keagungan dari kitab suci Weda. Oke, selanjutnya, apakah fungsi Weda? Ya, jadi Weda dalam konteks agama Hindu itu difungsikan sebagai kitab suci, ya, kitab suci. Jadi karena salah satu ciri agama atau syarat sebuah agama adalah memiliki kitab suci, maka kita sebagai umat Hindu meyakini bahwa Weda adalah kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan untuk umat Hindu. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber kebenaran. Jadi Weda itu merupakan sumber kebenaran. Ya, di sana banyak ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan dalam kitab suci Weda. Kemudian yang ketiga adalah penuntun. Jadi Weda itu berisi tuntunan-tuntunan dharma, tuntunan-tuntunan kebajikan. Ya, makanya Weda itu harus dijadikan sebagai pedoman, penuntun, ya, sebagai guide bagi umat Hindu. Yang keempat adalah jaminan keselamatan. Ya, kita yakin bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan samsara. Makanya dalam kesengsaraan itulah, dalam lautan samsara, kita meyakini bahwa dengan kita berpegang teguh pada Weda, kita akan mendapatkan keselamatan. Kemudian yang kelima adalah dasar keimanan. Jadi sebagai sebuah keyakinan, ya, maka kita harus menjadikan Weda sebagai dasarnya. Ya, agama sebagai sebuah keyakinan,
itu harus didasarkan pada kitab sucinya. Nah, Weda adalah dasar keimanan bagi umat Hindu. Ya, dalam konsep Hindu, ya, siapapun dia, apapun garis perguruannya atau sampradayanya atau alirannya, sepanjang dia menjadikan Weda sebagai dasar keimanan umat Hindu, ya, maka mereka masih bisa dianggap sebagai agama Hindu atau agama Weda. Nah, yang ke-6 adalah ajaran etika. Jadi Weda berisi tentang muatan-muatan dan nilai-nilai ajaran etika yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pemeluknya untuk melaksanakan perilaku-perilaku yang baik, etika-etika yang luhur. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa Weda sebagai kitab suci, sumber kebenaran, penuntun, jaminan keselamatan, dasar keimanan, dan ajaran-ajaran etika. Oke. Nah, selanjutnya Weda, ya, ini diturunkan dalam bentuk mantra sebagaimana tadi sudah disampaikan, itu oleh para maharsi, ya, para maharsi yang menerima wahyu suci, ya. Jadi mereka yang disebut sebagai resi itu adalah orang-orang yang telah menerima wahyu suci dalam bentuk mantra. Dalam kitab Nirukta dikatakan mantra dristara itirsi. Jadi mereka yang menerima mantra, yang memahami mantra, dan yang mampu menjelaskan mantra itulah disebut sebagai resi. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita pahami, bahwa sebutan untuk resi itu adalah mereka yang memang benar-benar memahami, ya, menerima wahyu suci dalam bentuk mantra. Secara umum, maharsi yang menerima wahyu suci Weda ini dikatakan sebagai saptarsi. Ya. Sapta itu 7, resi itu resi. Ya, ada 7 kelompok resi. Ya. Memang tidak bisa dikelompokkan bahwa atau dikatakan bahwa Weda itu hanya diterima oleh 7 maharsi. Tapi setidaknya secara umum yang dikenal oleh masyarakat Hindu itu ada saptarsi. Meskipun nanti kita akan jelaskan bahwa di dalam setiap mandala atau setiap sukta dalam kitab suci Weda itu ada maharsi-maharsi lain yang juga menerima sabda suci Tuhan. Nah, kelompok saptarusi yang terkenal ini adalah Resi Gritsamada, ya, Wiswamitra, Wama Dewa, ya, Atri, Bharadwaja, Wasista, dan Kanwa. Ya. Ini adalah 7 kelompok saptarsi yang terkenal dan disebut-sebut sebagai maharsi yang menerima wahyu suci Weda. Mari kita bahas satu persatu dari ke-7 saptarsi tersebut. Maharsi Gritsamada, ya, Gritsamada. Beliau adalah keturunan dari Sunahotra yang masih juga keluarga Angdira. Ya. Selain itu, ada yang menjelaskan bahwa Maharsi Gritsamada adalah keturunan Maharsi Brigu. Ya. Memang sejarahnya tidak diketahui secara pasti, ya. Ya, sementara itu dalam Mahabharata disebutkan bahwa beliau adalah keturunan Resi Sonaka yang masih terkait dengan keturunan Bharadwaja. Ya. Secara umum dikatakan bahwa Maharsi Gritsamada dikaitkan dengan turunnya mantra Rigveda yang dikumpulkan atau dikelompokkan pada mandala kedua. Ya. Nih. Nah, kita bisa melihat di sini, ya.
Ini adalah petunjuk yang menyatakan bahwa Maharsi Gritsama adalah penerima wahyu suci Rigveda. Ya, di sini ada disebutkan ini adalah Rigveda ya di mandala kedua ya, sukta 1 mantra 1. Di sini disebutkan bahwa Maharsi Gritsamada adalah yang menerima mantra atau wahyu suci ini. Nah, biasanya memang di dalam kitab suci Weda yang masih menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Dewanagari, ya, terutama yang terbitan lama itu akan dituliskan di sini. Ya, ini sebagai catatan, ya, mungkin semacam periwayat, ya, bahwa di situ ada siapa yang menerima wahyu suci Weda tadi, ya, dan mungkin juga ada maharsi-maharsi lain yang juga disebutkan di dalam mandala kedua ini. Oke, selanjutnya adalah Maharsi Wiswamitra, ya. Kita mengenal dalam beberapa Purana itu Maharsi Wiswamitra awalnya adalah seorang raja atau ksatria. Ya, setelah mendapatkan pencerahan, beliau menjadi seorang raja resi, ya. Bahkan setelah mendapatkan wahyu mantra Gayatri, beliau dikatakan sebagai ya dewa resi lah, mampu bisa langsung ke alam nirwana dengan menggunakan badan kasar. Maharsi Wiswamitra dikaitkan dengan turunnya mantra pada Rigveda mandala yang ketiga. Ya, ini adalah Maharsi Wiswamitra. Nah, ini petunjuk pada mandala ketiga. Di sini ada sebutan, ya, ada periwayat tadi yang saya sampaikan. Di sana ada kata Wiswamitra. Oke. Selanjutnya Maharsi Wamadewa, ya, Wamadewa. Ya, ini adalah Maharsi yang dikaitkan dengan turunnya Rigveda pada mandala keempat. Ya. Beliau dikatakan bahwa beliau bisa menerima dan memberikan penafsiran yang sempurna dari kitab suci Weda ini saat beliau masih muda. Ya. Jadi beliau banyak memberikan petunjuk tentang ilmu kesempurnaan. Ya. Ini. Nah, dalam Rigveda, ya, mandala 4 di sini disebutkan bahwa beliau adalah yang menerima wahyu mantra dari Rigveda mandala yang keempat. Ya, meskipun masih ada nama-nama resi lain yang juga disebutkan dalam mandala ini. Oke, selanjutnya Maharsi Atri. Ya, Atri adalah keluarga Brahmana, ya. Jadi di sana ada beberapa nama keluarga Atri seperti Sayana, Udvalaka, Sona, Sukadewa, Gauragriwa, dan lain-lain. Dalam ceritanya banyak dikemukakan bahwa Resi Atri seringkali dikaitkan juga dengan keluarga Anggira. Ya, jika dilihat secara teliti, ya, memang di dalam Rigveda itu, ya, mandala yang ke-5 tadi, ya, Atri tidak hanya Atri yang disebutkan dalam mandala yang ke-5 ini, ya, mestinya, ya. Tidak hanya Atri tetapi ada Dhruva, ya, Prabu Wasu, Samwarana, Gaurawiti, Putra Sakti, dan lain-lain. Nah, ini adalah nama-nama Maharsi yang menerima wahyu suci yang kemudian ditulis dalam Rigveda mandala 5. Nah, ini petunjuk yang menyatakan bahwa resi, ya, Atria, ya, di sini ada kata Atria. Ini adalah yang menunjukkan bahwa Maharsi Atri sebagai penerima wahyu suci Rigveda mandala yang ke-5, ya. Selain itu ada disebutkan banyak keturunan Atri yang meriwayatkannya, ya.
Kemudian berikutnya adalah Maharsi Bharadwaja. Ya, Bharadwaja ini sering dikaitkan dengan Suhotra dan Sunahotra, ya. Ada pula yang mengaitkan dengan keluarga Nara, Garaka Riswan, dan dalam kitab Purana dijelaskan bahwa Bharadwaja adalah putra dari Brihaspati, ya, meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa Samyu ini masih satu keluarga dengan Bharadwaja. Nah, dalam Rigveda Mandala Rigveda, Bharadwaja itu seringkali dikaitkan dengan turunnya Rigveda Mandala yang ke-6. Ya. Nih, yang petunjuk yang menyatakan bahwa Maharsi Bharadwaja adalah penerima wahyu suci Rigveda Mandala yang ke-6. Ya. Nih. Nah, selain juga ada nama keluarga Samyu, Suhotra, dan Sunahotra. Kemudian berikutnya adalah Maharsi Wasista. Ya, Nana Wasista ini adalah salah seorang yang banyak dikenal dalam kitab Purana. Ya, beliau dikenal mengawini Arundhati. Arundhati seorang perempuan dari saudara perempuan dari Dewa Resi Narad yang kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Sakti, ya, Sakti. Nah, Maharsi Wasista itu dikaitkan dengan turunnya mantra Rigveda pada mandala yang ke-7. Ya, nih. Selanjutnya adalah Maharsi, ya. Ini petunjuk yang menyebutkan bahwa Maharsi Wasista adalah penerima wahyu suci mandala yang ke-7. Oke, selanjutnya adalah Maharsi Kanwa. Ya, Maharsi Kanwa, ya, nama Kanwa sebenarnya banyak dihubungkan dengan nama keluarga atau nama pribadi. Selain ada nama-nama seperti Kasyapa, putra Marici, ya. Ini Kanwa mempunyai putra ya, bernama Praskanwa, ya. Ini Maharsi Kanwa dikaitkan dengan turunnya Rigveda pada mandala yang ke-8, ya, meskipun juga ada dijumpai dalam mandala ke-8 itu ada Gosukti, Aswasukti, Pustigu, Brigu, Manu, Waiwaswata, Nipatiti, dan lain-lain. Ya, Medatiti, itu masih ada banyak nama-nama di dalam Rigveda mandala yang ke-8. Nah, itulah, ya, ini petunjuk yang menyatakan bahwa Maharsi Kanwa adalah penerima wahyu suci Rigveda mandala ke-8. Ya. Jadi itu tadi ke-7 Saptarsi yang dikenal sebagai penerima wahyu suci pada Rigveda mandala yang ke-2 sampai mandala yang ke-8. Nih. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagian-bagian kitab suci Weda melalui sebuah gambar kodifikasi Weda berikut ini. Ya. Jadi Weda itu dibagi menjadi 2 golongan besar, ya. Jadi ada Sruti dan ada Smrti, ya. Sruti dari kata sru yang artinya mendengar, ya, sementara Smrti dari kata smr yang artinya mengingat. Jadi Weda Sruti ini adalah Weda yang berupa wahyu yang langsung didengar oleh para maharsi. Nah, kemudian Smrti adalah Weda yang diingat. Ya, barangkali bisa kita jelaskan gambarannya secara ini, ya, secara garis besar. Sruti itu adalah mantra wahyunya, sementara Smrti ini adalah pemahaman yang dikaitkan dengan Sruti tadi. Oke, kalau ini semacam konsep hukum, maka hukum yang paling utama adalah Sruti, sementara penjelasannya itu ada di dalam Smrti. Oke, secara
garis besar Seruti itu dibagi menjadi 4 kitab, ya, 4 kitab. Yang pertama adalah kitab mantra, ya, yang kedua adalah kitab Brahmana, yang ketiga adalah kitab Aranyaka, yang keempat adalah kitab Upanishad. Jadi masing-masing pembagian kitab dari Seruti ini mengacu pada proses, ya. Jadi proses, ya, suatu proses yang amat panjang dari Seruti itu sendiri. Kita ketahui bahwa Seruti dalam bentuk mantra ini masih belum bisa dijelaskan secara baik, maka disinilah muncul kitab Brahmana, ya. Kitab Brahmana, ya, yang merupakan turunan dari kitab mantra ini, ya. Di sini banyak digunakan untuk upacara-upacara pemujaan. Ini juga berkaitan dengan sejarah Weda itu sendiri. Nah, kemudian setelah banyak digunakan dalam bentuk upacara, mantra-mantra ini kemudian dijelaskan, disampaikan penjelasannya di hutan-hutan, ya, melalui pasraman-pasraman atau sampradaya atau parampara, ya, melalui parampara yang dibangun oleh para maharsi, ya, dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan atau melalui tradisi lisan. Nah, kemudian kitab Upanishad ini berisi tentang penjelasan filosofis dari apa yang sudah diterangkan di dalam kitab Aranyaka, Brahmana, dan Mantra, atau di dalam Seruti itu sendiri. Jadi kebanyakan, ya, setiap Seruti, ya, yang terdiri atas Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda itu masing-masing memiliki kitab mantranya, ada kitab Brahmananya, ada kitab Aranyakanya, ada kitab Upanishadnya. Jadi ada beberapa Upanishad yang berafiliasi ke Rigveda, Yajurveda, Samaveda maupun Atharvaveda. Nah, sebagian besar para penulis Weda, ya, para yang mengkodifikasikan Weda itu, ya, yang menyusun Weda, ya, secara sistematis itu berangkat dari periwayat-periwayat yang mungkin dituliskan dalam beberapa kitab seperti Mantra, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Nah, sementara garis yang yang menulis atau yang meriwayatkan Weda itu sendiri itu ada beberapa garis perguruan seperti Sayana, ya, kemudian ya, garis perguruan yang juga banyak menjelaskan tentang Weda hingga akhirnya Weda bisa dikumpulkan menjadi satu bentuk yang namanya Caturveda Samhita. Ini adalah yang ada di dalam pembagian Seruti, ya. Kemudian Semerti, ya, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu Wedangga dan Upaweda, ya. Weda Angga, Weda artinya, ya, Weda Angga artinya badan, jadi badan tubuh Weda, ya. Dimana di sana ada beberapa bagian, yaitu Siksa, ya, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Ini masing-masing terkait dengan cabang ilmu Weda, ya. Jadi misalnya Siksa itu tentang ilmu bunyi, ya. Vyakarana tentang tata bahasa, Canda adalah ilmu tentang lagu, ya. Nirukta itu tentang etimologi kata, kemudian Jyotisa tentang perbintangan, dan Kalpa itu adalah tentang upakara. Nah, ini yang dibagi dalam bentuk beberapa kitab Wedangga, ya. Kemudian yang
kedua adalah Upaweda. Upaweda itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi Itihasa Purana. Ya, Itihasa Purana ini adalah Upaweda yang paling utama. Karena tadi juga disebutkan di dalam Sarasa Musya 39 tadi bahwa salah satu bagian dari Weda yang digunakan untuk mempelajari Weda yang paling utama adalah Itihasa dan Purana. Oleh karena itu termasuk juga umat Hindu yang ada di Indonesia itu belajar Weda itu dari Itihasa dan Purana. Kemudian ada Arthasastra ya ini tentang ilmu tentang politik dan pemerintahan ya. Kemudian ada Ayurveda tentang kesehatan atau kedokteran ya. Jadi kita harus berbangga bahwa ternyata umat Hindu itu sudah memiliki ilmu kedokteran yang canggih sejak zaman dahulu. Kemudian ada Gandharva Weda, jadi ilmu tentang seni ya, seni. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dulu ya seniman para dewa yang disebut sebagai Gandharva itu telah mengajarkan seni kepada Arjuna ya dalam kisah Mahabharata. Ya, mungkin inilah yang kemudian diturunkan kepada keturunannya ya. Ini adalah kodifikasi dari pembagian Weda. Nah, di luar ini biasanya disebut sebagai Nibanda. Ya, Nibanda. Nibanda adalah kitab yang berisi tentang tafsiran-tafsiran, entah itu Smriti ataupun Sruti. Nah, Sarasa Musaya yang berada di Indonesia ya, yang ada di Indonesia, yang kita kenal, yang kita mungkin baca ya, yang sudah akrab dengan masyarakat Hindu di Indonesia itu termasuk dalam Nibanda. Nah, inilah kodifikasi Weda. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda itu bisa dibagi kira-kira menjadi 3 inilah. Jadi kalau dikelompokkan mungkin ada nilai tatwanya, ada nilai susilanya, dan ada nilai acara atau upacaranya atau ritualnya. Jadi kalau nilai tatwa dalam Weda itu apa? Kebenaran, satyam ya. Jadi bagaimana Weda mengajarkan tentang kebenaran sebagaimana yang dicontohkan di dalam kitab-kitab suci Weda atau yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci Weda ya, misalnya bahwa sesungguhnya Brahman dan Atman itu satu, atau Brahman Atman Aikyam, bahwa kita sesungguhnya memiliki sifat-sifat Brahman, dan itu juga bisa kita rasakan bahwa memang manusia memiliki kesempurnaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang lainnya mungkin bagaimana dalam kitab-kitab Purana itu banyak disebutkan tentang mitologi-mitologi tentang alam semesta yang sebenarnya itu juga bisa dipelajari secara ilmiah ya, bagaimana terjadinya planet-planet ya, seperti Kalarau ya, Rahu ya, kemudian ada planet-planet yang ada di langit ya, seperti planet Saturnus ya, Jupiter dan sebagainya. Ini adalah juga bisa dijelaskan melalui kisah-kisah yang ada di dalam Purana ya. Misalnya contohnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat tayangan drama atau film ya, Sunny ya, yang ada di salah satu stasiun TV itu mengisahkan tentang terjadinya planet-planet, dan itu dijelaskan melalui kisah-kisah Purana. Nah, kemudian ada nilai susilanya. Nah, jelas bahwa di dalam
Weda sendiri dikatakan Writena Raksati Dharmo. Jadi dengan susila inilah, dengan tingkah laku, dengan karakter kita bisa menjaga dharma itu sendiri. Jadi dalam Weda itu banyak mengandung muatan nilai-nilai etika, karakter, ya. Bagaimana kita harus menghormati orang tua, menghormati guru dan sebagainya. Ini adalah ada di dalam muatan nilai susila. Kemudian ada nilai acara, ada pengorbanan, ketulusan, keikhlasan, ya, kebaktian. Ini ada di dalam nilai-nilai sini, ya, nilai-nilai acara yang diajarkan di dalam Weda. Nah, ini terangkai semua di dalam nilai-nilai tatwa, susila, dan acara yang juga merupakan dari tri kerangka ajaran umat Hindu. Nah, kemudian bagaimanakah kita membaca Weda, ya? Jadi membaca Weda, cara membaca Weda ini, ya. Cara membaca Weda ini bisa untuk membaca Weda, ya. Jadi kita harus tahu lafalnya, pelafalannya harus tahu. Misalnya ka, kha, ga, gha, nga, ya, ca, ca, ja, janya, ta, tha, ya, ta, tha, da, dhana, ta, tha, da, dhana, ya, pa, pha, ba, bhama, ya, ra, lawa, sha, sha, sa, ya, ha. Kemudian a, i, u, re, le itu harus dipahami itu pelafalan di dalam konsonan atau wyanjana dan suara atau vokal di dalam bahasa Sanskerta atau suara wyanjana. Nah, selain pelafalan itu, maka kita juga harus tahu suara dirga dan hriswa, ya. Suara dirga itu suara yang panjang, ya. Hriswa itu adalah suara yang pendek. Nah, dalam bahasa Sanskerta kita mengenal ada hriswa dan dirga. Nah, pemahaman tentang dirga dan hriswa ini harus diketahui dengan benar. Kenapa? Karena setiap kata dalam bahasa Sanskerta yang walaupun katanya sama, ya, tetapi kalau penempatan dirganya berbeda, itu bisa mempengaruhi arti, ya. Ini jadi harus benar-benar sesuai dengan hriswa atau dirganya. Jadi tidak boleh yang hriswa dibaca dirga atau dirga dibaca hriswa, nanti akan mempengaruhi arti. Kemudian selain itu ada 3 hal pokok yang paling utama dalam membaca Weda, ya. Yang pertama adalah udata, ya, udata, ya, anudata, ya, anudata, dan swarita, ya, swarita. Nah, ini adalah 3 cara membaca Weda, ya. Biasanya kalau udata, ya, udata ini kalau di dalam tulisan Sanskerta yang kuno, ya, ini biasa, ya, tidak ada tandanya, tidak ada tandana, jadi tidak ada tanda khusus, ya. Kalau anudata itu ada tanda di bawah, coret di bawah ini kalau di dalam tulisan Dewanagari. Kemudian swarita itu ada ini tanda aksen yang ditulis di atasnya. Nah, sesuai dengan peruntukannya, maka udata itu dibaca biasa, anudata itu dibaca agak menurun, ya. Jadi dia nadanya menurun. Kalau swarita itu adalah nadanya naik. Nah, ini hal yang harus dipahami di dalam membaca Weda. Nah, ini contohnya. Nah, ini dikutip dari Rigveda, ya, Mandala 1, Sukta 1, Mantra 1. Ya. Ini.
kalau dibaca biasa ya, ini aknimile purohitam yatnyasya dewa mritwijam hotaram ratna datamam tamam. Nah, ini. Jadi ini kelihatan di sini naik ya. Ini suara apa namanya? Naik ya. Ini tadi ya. Ini anudata ya. Anudata apa namanya? Ini swarita, ini swarita. Ini swarita, ini swarita. Nah, yang ini adalah anudata, 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 ya, anudata, anudata. Ya, ini hal yang harus dipahami ketika kita membaca Weda tadi. Ya, ini saya contohkan ya. Aknimile purohitam yatnyasyat dewa mritwijam ya. Hotaram ratna datamam ya. Saya ulang lagi. Haknimile purohit ya, purohitam yadnyasya dewa mritwijam hotaram ya, ratna dhatamam ratna dha ya, ratna dhatamam. Nah, jadi yang dirga, nah kalau pas ketemu ini swarita dirga itu harus dibaca agak tinggi ya. Hotaram ya, seperti ini. Nah, kalau ini ya, ini riswa swarita ya, swarita yang biasa. Biasanya kalau yang dirga itu dikasih tanda 2 ya, swaritanya. Ya. Kalau cara membacanya yang apa namanya, untuk mempermudah cara membacanya. Nah, kalau yang dirga ya tetap dibaca dirga walaupun dia tidak swarita ya tetap dibaca dirga ya. Ratna dhata ya. Ratna dha ya, ratna dhatanam. Ya, ini. Jadi ini contoh cara membaca Weda dengan melalui apa namanya, cara membaca yang sesuai dengan aturan pembacaan suara di dalam Weda, yaitu udata ya, udata, anudata, dan swarita. Nah, ini adalah yang apa namanya, yang mesti kita pahami karena itu adalah aturan-aturan dalam membaca kitab suci Weda. Nah, mungkin agak berbeda ketika kita membaca dengan reng seruti yang seperti digunakan pada Utsawa Dharma Gita. Ya, jadi kalau Utsawa Dharma Gita misalnya kata ini ya, Agni, ya ini tergantung pada guru dan lagunya, guru lagu. Nah, ini A ini guru, kemudian ile ya, mile ini, mile, mi sama le ini guru ya. Jadi semua suara yang dirga, kemudian suara apa namanya diftong, e, ai, o, au itu adalah
guru ya, dibaca guru, kemudian O ya. Kemudian yang ada huruf mati ya, huruf mati di belakangnya ya, setelah huruf mati, sebelum huruf mati itu juga guru, suku kata guru ya. Ini misalnya ya jenyasana, ya ini disebut sebagai suku kata guru. Nah itu kalau di dalam aturan pembacaan dalam Utsawa Dharma kita dengan menggunakan reng seruti. Nah, tapi pada dasarnya kalau dicari titik temunya sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda antara penggunaan udata, anudata, dan swarita tadi itu sesungguhnya tidak jauh berbeda. Oke, jadi itu cara membaca Weda, anak-anak. Silahkan nanti coba dipelajari di rumah ya. Kemudian silahkan dilatih ya, bagaimana kita membaca Weda. Mungkin bisa dengan membuka yang ada di rumah, kitab sucinya, baik itu Rigveda ya, Yajurveda, Samaveda atau Atharvaveda, atau mungkin dari kitab seperti yang lain. Oke ya, saya kira itu ya terkait dengan cara membaca Weda, dan ini nanti bisa kita latih di rumah masing-masing. Oke, nah sekarang kita masuk pada assessment ya. Siapkan kertas kalian atau buku kalian, silahkan dicatat nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan, yang Bapak berikan. Oke. Nah, ini untuk penilaian pengetahuan, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Ya. Oke, nomor 1. Weda dapat diartikan sebagai pengetahuan. Bagaimanakah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan Weda? Jelaskan pendapat Anda. Nomor 2, salah satu sifat Weda adalah nutana, yang artinya fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Sekarang adalah zaman digital di mana banyak kitab suci sudah dikemas di smartphone. Bagaimanakah sikap kita memandang Weda sebagai kitab suci yang sudah dikemas dalam smartphone? Jelaskan pendapat Anda. Nomor 3, tidak semua umat Hindu memiliki kitab suci Weda, bisa membacanya, atau meskipun sudah bisa membacanya juga belum tentu bisa mengartikannya. Bagaimanakah umat Hindu yang semacam ini bisa mempelajari Weda? Jelaskan pendapat Anda. Nomor 4, salah satu nilai yang terkandung dalam Weda adalah nilai satyam atau kebenaran. Coba tunjukkan 3 contoh saja kebenaran yang dimuat di dalam Weda. Oke, ini 4 untuk penilaian pengetahuannya, dan yang berikutnya untuk penilaian keterampilan. Nah, ini silahkan dibaca, dilatih ya. Silahkan dilatih. Kemudian dibaca dengan menggunakan udata, ya, anudata, dan swarita. Ya, coba silahkan dilatih di rumah masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, ini sebagai referensi dari media pembelajaran ini, ya. Ini adalah yang kami buat sebagai referensi. Oke. Saya kira itu anak-anak ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan Om Shantihi 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 Om. Ya.